Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriya wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semua kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-mukarramun para alim ulama dimanapun berada, baik yang masyhur maupun yang mastur, yang ditampakkan maupun yang tidak ditampakkan oleh Allah, wabil khusus min jamil auliya wal ulama fi ashabil qaryah, seluruh ulama Allah, wali-wali Allah yang ada di wilayah kita ini, semoga senantiasa kita semua dapat berkah dan manfaat ilmunya, amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang kita hormati dan sama-sama kita muliakan segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Huda beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa istiqomah memakmurkan ini masjid. Mudah-mudahan mendapatkan ganjaran pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lepas juga para jamaah yang berusaha memakmurkan dengan hadir dalam sholat berjamaah, baik wajib maupun sunnah tarawih. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian yang menghidupkan syiar di bulan Ramadan, hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, mohon maaf rada bindeng dikit suaranya karena luar biasa, emang lagi ekstrim dikit suasananya, cuacanya, jadi lagi pilek gitu ya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertengahan Ramadan. Nabi mengingatkan Bapak Ibu, orang yang paling beruntung adalah orang yang hari ini, minggu ini, bulan ini, bahkan tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, daripada bulan yang lalu, daripada minggu yang lalu, bahkan dari hari yang kemarin. Betul? Orang yang paling rugi, orang yang gak pernah ada kemajuannya, baik kualitas atau kuantitas ibadahnya, mereka tidak ada peningkatan di hadapan Allah. Maka yakinkan betul, pastikan betul, Ramadan ini kita bisa mendapatkan Ramadan terbaik dalam hidup kita. Kalaupun nanti usia kita tidak panjang dan ini menjadi Ramadan terakhir, kiranya Ramadan inilah yang akan melabeli diri kita sebagai orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kiranya kita semua nanti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, singkat saja agar kita menjadikan diri kita untuk termotivasi tahun ini jadi tahun lebih baik, maka dengarkanlah kisah ini, kiranya semoga dapat manfaat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW sedang duduk bersama para sahabatnya, kumpul bersama para sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengucapkan kalimat amin, amin, amin. Sebanyak 3 kali Nabi Muhammad mengucapkan kalimat amin. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau mengucapkan kalimat amin sebanyak 3 kali? Padahal diantara kami tidak ada yang sedang berdoa. Kenapa engkau mengucapkan amin? Lalu Rasulullah SAW menjawab, wahai para sahabatku, ketahuilah atas seizin Allah, tadi malaikat Jibril hadir di tengah-tengah kita. Kemudian malaikat Jibril bermunajat, berdoa kepada Allah, dan aku diminta untuk mengaminkan doanya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang menjadi doa malaikat Jibril sehingga engkau mengaminkan doanya? Wahai para sahabatku, ketahuilah ini doa malaikat Jibril dan menjadi introspeksi buat kita. Yang pertama, ya Rob, jangan engkau terima ibadah Ramadannya, jangan engkau terima puasanya seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Nabi mengucap amin. Lalu para sahabat bertanya, lalu apalagi ya Rasul? Yang kedua, doa malaikat Jibril, ya Rob, jangan engkau terima ibadah Ramadannya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Lalu Nabi mengucap amin. Yang ketiga,
Ya Rabb, jangan engkau terima ibadah Ramadannya, jangan engkau terima puasanya seorang muslim dan mukmin yang masih menyimpan perdendaman dalam dirinya, menyimpan permusuhan, hasud, dengki, ria, sombong, takabur, ujub kepada muslim yang lainnya. Lalu Nabi mengucap 3 kali, Rasul mengucapkan kalimat amin. Dan ini pun sungguh luar biasa Bapak Ibu. Yang berdoa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasul Muhammad SAW. Sudah tentu pasti doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para itu ulama mengatakan sekurang-kurangnya ada 3 golongan orang yang tidak diterima ibadah Ramadannya. Yang pertama, anak yang durhaka terhadap orang tua. Yang kedua, istri yang durhaka terhadap suami. Yang ketiga, muslim yang masih menyimpan permusuhan kepada muslim yang lainnya. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, yang pertama, kenapa seorang anak tidak boleh ngelawan kepada orang tua, tidak boleh mendurhakai orang tua? Sudah tentu pasti karena orang tua adalah keramat yang paling nyata, wali yang paling nyata dalam hidup kita. Orang tua adalah satu sumber kekuatan kita. Hari ini kita bisa pandai ibadah, bisa luar biasa dalam sholat, bisa luar biasa dalam menuntut ilmu. Itu tidak lepas karena wasilah ibu dan bapak kita. Kita bisa mengenal dan mencintai agama Islam, bisa mengenal dan mencintai ulama. Itu juga karena wasilah orang tua kita. Maka itu tidak pantas buat kita sebagai seorang anak mendurhakai orang tua kita. Dan kita pun harus dijadikan patokan bahwasannya setelah kita mengingat Allah adalah Tuhan kita dan kita wajib patuh menyembah kepada Allah, ridho Allah sebagai Tuhan kita. Yang kedua, kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Tidak peduli orang tua kita beda agama, tidak peduli orang tua kita beda pandangan, tidak peduli orang tua kita mungkin tidak sealim kita, tidak sesoleh kita, tidak sebaik kita, tapi wajib seorang anak berbuat baik kepada orang tua. Ridallahu fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Maka daripada itu, wahai para anak, wahai para bapak, wahai para ibu, setua apapun kondisi kita hari ini, kita adalah anak bagi orang tua kita. Wajib kita berbuat baik kepada orang tua kita. Yang kemarin sebelum puasa kita belum sempat minta maaf, belum sempat mengucapkan minta ridho kepada orang tua kita. Yakinilah malam ini, malam ke-15, kita setelah sholat tarawih yang orang tuanya jauh, telepon, ayahanda, bunda, mama, papa, abi, umi, maafkan saya, ridhoi saya agar puasa saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang orang tua kita dekat, maka samperin orang tua kita, sowan, silaturahim, ambil tangannya, peluk tubuhnya, katakan, ayahanda, bunda, maafkan saya, ridhoi saya agar Ramadan saya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan setelah sholat tarawih ini kita pulang ke rumah dan mau meminta maaf dan ridho kepada orang tua kita. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan. Lalu ada pertanyaan, apakah selamanya anak durhaka terhadap orang tuanya? Saya katakan tidak selamanya anak durhaka terhadap orang tua. Namun ada saatnya orang tua yang durhaka terhadap anaknya. Siapa mereka? Orang tua yang tidak pernah mengenalkan anaknya kepada agama. Orang tua yang memberikan harta yang haram, memberikan konsumsi yang haram kepada anaknya. Orang tua yang tidak pernah mengenalkan anaknya ke pengajian. Orang tua yang tidak pernah mendidik akhlak anaknya. Ini adalah orang tua yang durhaka di hadapan Allah, dan mereka pun akan mendapatkan sisa di hadapan Allah. Maka yakinlah dan pastikan setelah ini kita sebagai anak minta maaf kepada orang tua, dan orang tua pun mau meminta maaf kepada anak. Insya Allah ketika orang tua dan anak saling memaafkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba yang dimuliakan, yang kedua, tidak akan diterima ibadah Ramadannya seorang muslim dan mukmin, seorang istri yang durhaka terhadap suami. Kenapa kita tidak boleh mendurhaka kepada suami? Wahai ibu, ketahuilah ketika engkau mendapati prosesi akad nikah, engkau diambil hak dan pertanggungjawabannya dari orang tuamu kepada seorang yang hari ini menjadi suamimu. Itu mulai detik itu suamimu bertanggung jawab dalam urusan dunia dan akhiratmu. Wahai ibu, ketahuilah ketika engkau tidak melakukan sholat, suamimu sepandai dan sehebatnya dia sholat, dia pun akan tetap mendapatkan dosa karena dirimu sebagai seorang istri tidak menjaga sholatnya. Jika engkau bermaksiat kepada Allah, maka suami pun akan mendapatkan dosa di hadapan Allah. Sungguh berat menjadi suami, karena ketika akad nikah mengambil sebuah hadapan di hadapan Allah, seorang anak kepada orang tua, lalu diambil seorang laki-laki yang hari ini menjadi suamimu,
pastikan semuanya pertanggungjawabannya telah diambil oleh mereka. Mereka panas, kepanasan, mereka hujan, kedinginan, mereka tidak pernah peduli. Yang penting mereka ketika pulang mendapatkan sebongkah berlian untuk menafkahimu. Maka tiadalah pantas seorang istri membuka aib seorang suami, menjelek-jelekan seorang suami, tidak bersyukur terhadap suami. Pastikan setelah momentum ini kita sebagai orang istri meminta maaf dan ridho kepada suami kita, karena suami kita adalah wali kita yang paling nyata dalam rumah tangga kita. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, lalu pun ada yang bertanya, apa selamanya istri yang durhaka terhadap suami? Saya katakan tidak. Ada juga saatnya suami yang durhaka terhadap istri. Siapa mereka? Suami yang tidak pernah mendidik istrinya ke agama Allah, suami yang memberikan harta yang haram kepada istrinya, suami yang tidak pernah menjadi imam contoh panutan dalam rumah tangganya, suami yang tidak pernah menghargai seorang istri. Ini adalah seorang suami yang durhaka di hadapan Allah kepada istrinya. Maka tidaklah patut dan pantas seorang suami macam ini mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai kaum bapak, ketika engkau mendapati masa romantis sebelum menikah, berapa kali engkau mengucapkan terima kasih? Sungguh mungkin banyak engkau mengucapkan terima kasih. Namun sekarang ketika sudah menjadi suami istri, berapa kali engkau mengucapkan terima kasih kepada istrimu? Padahal istrimulah yang menjaga kita dari zina, istrilah yang menjaga kita dari kemaksiatan, istrilah yang menjaga kehormatan kita. Maka selayak dan sepatutnya seorang suami mau menghormati istrinya, mau menghargai istrinya, karena istrinya adalah titipan dari Allah, seorang bidadari surga. Hadirin hamba-hamba yang dimuliakan, yang terakhir, yang ketiga, tidak akan diterima ibadah Ramadan seorang muslim yang masih bermusuhan kepada muslim yang lainnya. Pastikan Rasulullah SAW pernah mengingatkan dan pernah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis, wahai sahabatku, tahukah kamu orang-orang yang rugi? Lalu para sahabat berkata, innal muflis laman hadirhama wala mata'a. Ya Rasulullah, orang yang muflis, orang yang rugi adalah orang yang enggak punya duit dan hanya benda. Lalu kata Rasul, tidak, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang muflis, orang yang rugi dari kalangan umatku adalah mereka yang nanti pada hari kiamat membawa amalan salatnya, amalan zakatnya, hajinya, umrohnya, namun di sisi lain mereka belum menyelesaikan hakul adami kepada orang yang pernah ditumpahkan darahnya, yang pernah difitnah, yang pernah dijelek-jelekin, yang pernah dighibah, yang pernah diambil haknya, sehingga semua pahala yang dimiliki diberikan kepada orang-orang yang pernah diambil haknya, kemudian dia pun menanggung dosa dari orang-orang yang pernah diambil haknya, maka dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Hadirin hamba Allah yang dimuliakan, pastikan setelah sholat kita tarawih ini, mau kita saling memaafkan dan meminta ridho kepada saudara-saudara kita yang ada di sebelah kanan kiri kita, kepada tetangga, handai tolan dan kerabat kita, karena Allah akan mengampuni dosa kita ketika kita sudah mendapatkan maaf dan restu dari orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita tidak sholat, Allah akan mengampuni dosa kita ketika kita mau mengkodok dan berjanji untuk tidak meninggalkan sholat lagi. Namun ketika kita punya urusan sama manusia, pernah kita ambil haknya, pernah kita curangi, pernah kita ghibahin, pernah kita jelek-jelekin, maka mereka tidak akan ridho dan Allah pun tidak akan ridho. Sampai kapanpun kita akan menjadi orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan momentum Ramadan ini Ramadan terbaik untuk saling memaafkan dan saling meridhoi, sehingga kita semua nanti kelak pun akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf kiranya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pasti jadikan Ramadan ini Ramadan terbaik, saling memaafkan, saling meridhoi. Insya Allah Allah pun ridho dan memberkahi hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.